إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها ونموت بها ونستشهد عليها إن شاء الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن الله قد هدانا إلى الإسلام وإلى الطاعة والتقوى فهو من أفضل طرق الحياة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Siang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah jadikan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Jumat kita duduk sejenak agar kita menasihati diri kita masing-masing agar menjadi hamba yang baik, yang bertakwa kepada Allah, yang taat padanya, mengikuti sunnah Nabi, tidak jauh dari aturan-aturan itu. Semoga kita semua jadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadiah Ramadan. Kami memberikan judul khutbah ini dengan hadiah Ramadan. Salah satu hal baik yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman adalah diizinkan mereka bisa menjalani dan memasuki semua program di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini salah satu hadiah terbesarnya adalah kita dikembalikan ke jalan benar. Karena dalam hidup ini yang penting itu dua hal. Seorang lagi, dan dalam hidup ini yang penting dua hal. Yang pertama, konsep hidup yang kita gunakan itu apa? Yang kedua, apakah kita sudah menggunakan konsep hidup yang benar atau tidak? Semua agama, filsafat, peradaban, ideologi, paham itu menawarkan konsep hidup. Materialisme menawarkan konsep hidup, komunisme menawarkan konsep hidup, filsafat konsep hidup, Konfusius menawarkan konsep hidup, termasuk para filsuf Plato, Aristoteles menawarkan konsep hidup. Dan agama itu ilmu tentang kehidupan. Makanya guru agama itu guru kehidupan yang mengatur hidup, memandu hidup. Nah, Islam menawarkan konsep hidup. Allah SWT ciptakan alam semesta, termasuk kita. Ciptaan itu dalam bahasa industri namanya produk. Allah yang menciptakan kita, memproduk kita, termasuk semua hal di dalam alam semesta. Maka atas rahman rahimnya Allah berikan panduan hidup. Panduan itu ditaruh namanya Alkitab. Maka barang siapa yang mengikuti panduan, dia benar hidup. Itulah yang akan dibawa oleh Ramadan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar engkau bertakwa. Takwa itu apa coba? Takwa itu juga kembali kepada surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ini kitab ditaruh di awal surat. Ini memang menjadi panduan. Ini kitab
mungkin diterjemahkan gampang, ini panduan, petunjuk, memandu, tidak ada keraguan, yakni benar banget, pemandu bagi orang yang mau benar. Muttaqin adalah orang yang mau benar hidupnya, karena orang yang mau taat sama penciptanya. Dan orang yang mau benar itu cirinya 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman berakhir. Ini titik kritis sekali. Karena sebelum Islam datang, ideologi yang paling dominan namanya materialisme. Materialisme ini masuk ke agama-agama. Bahkan agama sebelum Islam kemasukan ideologi materialisme. Tuhannya harus disentuh, makanya harus ada patungnya. Begitu dia nggak bisa menyentuh Tuhannya, maka dia nggak percaya sama Tuhannya. Itu komunisme. Komunisme itu sebenarnya anak cucunya materialisme. Materialisme masuk ke dunia ekonomi, namanya kapitalisme. Masuk ke agama-agama, maka Tuhannya kesentuh semua. Masuk ke sosial, namanya hedonisme. Semua intinya materi. Bahkan sebelumnya dulu Yahudi juga ingin menyentuh Tuhannya. Masuk materialisme. Maka Islam menegaskan dari awal, muttaqin itu yu'minuna bil ghaib, beriman sama ghaib yang bukan materi. Ghaib adalah yang wajib diimani dan tidak kau lihat, bahkan tidak kau sentuh. Allah, hari akhir nanti, malaikat, kau beriman. Jadi sejak awal orang benar itu beda ideologinya. Yang nggak benar namanya materialisme, yang benar namanya ghaib, ghaibisme. Orang yang paham adanya ghaib, dan itu membedakan nanti konsep hidup. Kenapa kita wajib mengurus istri kita? Materialisme mengajarkan karena dia melayanimu, kau kasih duit dia. Itu materialisme. Ghaib, kenapa kau mengurus istrimu? Karena perintah Allah. Tak peduli dia seperti apa selama dia istri. Kenapa kau harus ngasih makan ke pegawai? Materialisme mengatakan karena dia kerja. Ini perintah Allah, harus aku gaji. Dan dia wajib bekerja karena perintah. Semuanya karena perintah Allah. Itulah awal yang membedakan muttaqin sama yang tidak muttaqin. Orientasinya dasar utamanya baik. Hari akhir nanti. Setelah itu yuqimunas shalah, tegak salat. Kualifikasi pertama orang kedua, orang benar itu setelah ghaib, setelah iman sama ghaib, basis utamanya ghaib itu iqamatus shalah, tegak salat. Karena tujuan dihidupkan kita, yang awalnya kita kan tidak di mana-mana. Sebelum kita dari rahim ibu kita di mana? Kita tidak di mana-mana, nggak tahu kita ada di mana. Terus Allah berikan kita terus jadi daging, kita dihidupkan di situ, hidup, terus kita dikeluarkan, terus dikasih makan. Bahkan awal-awal makan pun juga nggak ngapa-ngapain, Allah yang kasih makan. Sampai sekarang Allah yang kasih makan, masing-masing dikasih sebab. Tujuan utamanya kita dihidupkan itu untuk beribadah, sipil. Dan inti ibadah ada di agama Islam. Jadi memang kualifikasinya beda sekali, yang ini ghaib, yang ini iqamatus shalah. Yang ketiga baru mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia berinfak dari apa yang kami rezekikan. Materialisme bicara tentang harta, jumlah yang kau punyai. Orang muttaqin bicara tentang harta, jumlah yang kau beri. Dua berbeda sekali. Materialisme mengajarkan kepadamu berapa yang kau punyai, itulah kau sukses. Muttaqin mengajarkan berapa yang kau infakkan, itulah yang suksesnya. Gak ada artinya jumlah yang kau punyai, tapi berapa yang kau berikan. Wa mimma razaqnahum. Dan tidak mungkin orang memberi sementara dia tidak punya. Jadi Islam 4-5 level di atas materialisme tentang harta. Dia memberi, tidak mungkin memberi sementara dia tidak punya. Jadi wajib punya, tapi bukan untuk ditumpuk, tapi untuk diberikan kepada yang wajib diberi. Beda orientasi. Yang ketiga, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman pada kita. Jadi sepanjang hidupnya, panduan hidupnya adalah kita. Beralih kita itu panduan hidup.
tidak dipandu sama yang lain, bukan paham lain, bukan ideologi lain, bukan opini lain, enggak. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Logik aja, kalau logika. Kalau ada pabrikan membuat produk tertentu, maka pabrikannya mengatakan operasi untuk mesin ini mas panduannya, jangan pakai yang lain, insya Allah lama. Bagi orang yang benar pakai buku ini saja, nggak pernah mau dipandu sama produksi lain, karena memang bukan produsernya. Kita paham yang menciptakan ini Allah, nggak usah pakai panduan yang lain. Makanya Allah menyebut orang kafir sebagai bodoh. Kenapa? Yang memandu penciptanya, nyari panduan yang lain. Jelas-jelas dipandu oleh penciptanya yang maha benar, milih panduan yang lain. Bodoh bukan itu. Yang ketiga, yang keempat, wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin pada hari akhir, yakni berorientasi hidupnya pada hari akhir. 5 kualifikasi ini itulah orang muttaqin. Dan Allah menyebut ulaika ala hudan min rabbihim, mereka orang yang di atas petunjuk Rabbnya, yakni mereka berada dalam bimbingan Rabbnya, yakni hidup dalam panduan penciptanya. Dan orang seperti itu wa ulaika humul muflihun, mereka orang sukses, orang beruntung. Jadi kami ulangi lagi, Ramadan akan mengantarkan kita dengan izin Allah menjadi orang muttaqin. La'allakum tattaqun. Orang muttaqin itu orang yang hidupnya di atas bimbingan penciptanya. Keren. Bukan bimbingan orang yang gak jelas, bimbingan dari pencipta alam semesta yang tahu segalanya, yang memberimu kehidupan, memberimu segalanya. Kau hidup di atas bimbingan dia. Dan orang seperti ini disebut ulaika humul muflihun. Dengan bahasa lain, mereka beruntung. Ramadan mengantarkan kepadamu keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan dalam hidup dunia dan Allah juga tegaskan di surat Al-Baqarah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Yang mengikuti petunjukku tidak takut, tidak sedih. Jadi siapapun yang hidup di atas bimbingan Rohnya, kau super bahagia. Jadi kalau kita masih sedih, itu berarti akan ada rumusannya. Kalau kita masih suka sedih dan suka takut, berarti ada penyimpangan atas budaya, penyimpangan atas petunjuk Allah, mana yang kau tidak kau jalankan. Karena Allah ketika ciptakan hamba ini, Allah inginkan hamba ini baik, makanya dikasih bimbingan agar dia bahagia. Allah yang menyuruh kita bahagia, kita tidak boleh sedih. Allah sebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan dengan karunia dan rahmat Allah berbahagia. Materialisme yang menyuruhmu sedih, dan kau suka dibuat sedih karena kau iri, kau dengki, kau rakus apa yang kau kumpulkan, kau rakus apa yang kau terus bilang, kau terus setiap hari kau sedih. Padahal ketika kau mengikuti petunjuk 5 tadi, kau bahagia. Wallahi kau mulia. Hidup bukan tentang apa yang kau punya, dan bukan tentang berapa tinggi posisi. Hidup tentang apa yang kau kerjakan. Serba baik kau mengikuti jalan Rabbnya. Itulah kebahagiaan hidup, itulah keberuntungan hidup. Tegaskan oleh Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Menciptakan juga, menguji mana yang paling baik amal. Jadi Ramadan mengantarkan kita kepada satu konsep hidup yang benar. Persoalannya, poin kedua, apakah nanti setelah kita sudah dibuka otaknya, karena kita akan baca Quran, konsep hidupnya menjadi benar, kita jalani enggak? Dan Ramadan juga melatih kita untuk menjalani konsep hidup yang benar itu. Maka dilatih lewat shaum, dilatih lewat qiyamul lail, dilatih lewat tilawah Quran, dilatih lewat zikir. Itulah ibadah-ibadah Ramadan. Dilatih lewat zikir, dilatih lewat sedekah, bahkan dilatih lewat i'tikaf, agar kita menjadi orang yang punya konsep hidup yang benar dan menjalani konsep hidupnya. PR kita ada di sini. Kalau kita tidak bisa secara serius meluruskan konsep hidup kita, mau jempalitan 1000 kali, kau salah. Dan kalau kau salah, kau akan sengsara. Sengsara di sini, sengsara kelak. Jadi pastikan kita semua rendah hati untuk mau memastikan konsep hidup kita benar. Dan itu kembali kepada kitab Allah. Faman tabi'a hudaya
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Demikian pastikan semua kami bermanfaat. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatul hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.